Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda
Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, seringkali rasa ragu dalam diri mengganggu kepercayaan kita dalam membuat suatu pilihan dan berbuat yang secara benar dalam hidup kita. Kita kerap sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah benar, namun sering kita ragu dengan keputusan yang kita buat karena beberapa faktor, baik dari lingkungan hidup kita maupun dari diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini berkisah tentang tampilnya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, membuat Herodes khawatir akan dirinya dan menganggap bahwa Yohanes telah bangkit. Sabda Allah hari ini juga dikisahkan secara jelas bagaimana kematian Yohanes Pembaptis dalam pewartaannya tentang kerajaan Allah. Yohanes sendiri tidak pernah gentar dan takut akan bahaya yang menimpa dalam menyatakan kebenaran akan kerajaan Allah. Yohanes berani menegur sikap Herodes yang dianggap tidak benar, sebab Herodes mengambil istri saudaranya sendiri. Jika kita mengamati dengan seksama bacaan hari ini, akan tampak bahwa kematian Yohanes Pembaptis sungguh meramalkan kematian Yesus sendiri. Memang Herodes salah dalam menilai bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit kembali. Seperti halnya Herodias, para imam agung pun ingin membunuh Yesus, tetapi harus mencari jalan tipuan mengingat reaksi orang banyak. Pilatus memerintahkan Yesus dihukum mati, meskipun ia tidak mengetahui kejahatan apa yang telah dibuat Yesus. Herodes pun membunuh Yohanes, meskipun Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Penginjil Markus ingin menunjukkan kepada pembacanya untuk melihat nasib Tuhan mereka di hadapan pendahulunya Yohanes. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan bersama dari sabda Allah hari ini? Keraguan dalam diri kerap membuat kita bingung dalam membuat pilihan dan bersikap yang benar dalam hidup kita. Demikian halnya dalam iman kita. Iman yang tanggung-tanggung atau setengah-setengah kerap membuat kita ragu dalam menyatakan yang benar dalam hidup keseharian kita. Sehingga kita lebih memilih untuk diam dan tidak berbuat apapun demi kenyamanan pribadi. Markus memperlihatkan bagaimana Yohanes Pembaptis tampil dengan penuh iman. Karena itu Yohanes berani menegur Raja Herodes yang dianggap berbuat salah. Sabda Allah hari ini mengajak kita agar bersikap seperti Yohanes, mempersiapkan orang lain untuk mengalami Yesus dalam hidup dan kematian dengan percaya diri dan iman yang teguh. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melihat dan mengoreksi diri kita, serta bertanya dalam diri kita, apakah saya sungguh berani menyatakan, memperjuangkan yang benar, jika itu sungguh benar, dan menegur yang salah apabila kita melihat yang salah? Apakah kita memilih diam dalam menyatakan kebenaran iman kita dalam kehidupan kita karena kita takut dikucilkan dan diancam oleh lingkungan hidup kita? Hari ini, sikap Yohanes dalam mengimani Yesus sebagai kebenaran hidup menjadi contoh bagi kita bagaimana beriman yang benar. Yohanes tidak gentar sedikit pun terhadap bahaya yang akan menimpa dirinya dalam menyatakan yang benar dan menyatakan imannya
kepada Yesus yang datang sebagai penyelamat sejati. Yohanes berani menegur orang-orang yang menghambat jalan keselamatan yang datang dari Allah. Selamat bermenung. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh mengenal-Mu dalam hidup kami. Kami mohon ya Bapa, kuatkanlah iman kami, agar kami pun berani tampil seperti Yohanes Pembaptis dalam mewartakan jalan yang benar di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.